Happy Sunday IGNC. Happy Sunday. Kurang keras ya, sekali lagi ya. Kalau enggak keras kita ulang terus ya. Happy Sunday IGNC. Happy Sunday. Oke, masih C. One more time. Happy Sunday IGNC. Happy Sunday. Oke, Selamat pagi semua. Kita bersyukur di sini. Kita berkumpul lagi, semuanya sehat-sehat dan Tuhan memberkati kita minggu ini. Amin, saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Banyak orang hanya mengenal Tuhan untuk apa yang Dia lakukan. Oh, He is my deliverer. He is my maker. Tapi mari kita hari ini mengenal Tuhan lebih dalam. Siapakah Dia bagi kita? Mari kita menyanyi sebuah lagu, Because of Who You Are. Mari saudara kita belajar lagu ini. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sekali lagi kita belajar dari awal. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita worship God. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sekali lagi, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, bunyinya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Silakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu lah kami boleh melewati hari-hari kami, dan hari ini kami boleh masuk di dalam minggu pertama di bulan yang baru, bulan Februari. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh disertai sehingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, sebagai manusia kami menyadari banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu dengan kerendahan hati, kami mohon ampun Tuhan, akan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kembali ditahirkan dan boleh berkenan lagi di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa yang dalam keadaan lemah tubuh. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Kristanti yang baru saja Tuhan panggil papanya, Om Budi Pualamsyah, ke rumah Bapa di surga. Sebagai manusia, kami sedih Tuhan. Tapi iman kami percaya bahwa Om Budi sudah senang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur bahwa Om Budi menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami berdoa secara khusus untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, untuk Kristanti, untuk adiknya dan seluruh keluarganya Tuhan. Biarlah penghiburan yang sempurna boleh Kau berikan kepada mereka. Di masa-masa ini mungkin berat bagi mereka, tapi kekuatan yang daripada-Mu lah yang akan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga rencana ibadah penghiburan dan viewing pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati seluruh ibadah sehingga boleh berjalan dengan baik, dan melalui ibadah ini juga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Evi Tamarindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan semua saudara-saudara kami yang dalam lemah tubuh yang mungkin tidak memberitahukan kepada kami, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu yang kudus menyembuhkan dan memulihkan segala kelemahan tubuh mereka, dan biarlah melalui itu mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga kami mau berdoa untuk seluruh jemaat di gereja-Mu Tuhan. Kami rindu jemaat IGNC adalah jemaat yang semakin dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kebenaran, dan saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan dari Gembala kami Bapak Pendeta Edi Vensis yang berada di Indonesia. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi di sana. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan juga dia dari hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa, tutup bungkus Pak Edi dengan darah-Mu yang kudus, dan malaikat Tuhan yang terus menjaga dia. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Pak Edi dimanapun Tuhan tempatkan dia, boleh memberkati setiap orang-orang yang hadir, dan kami rindu melalui pemberitaan firman, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan juga setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami hadapi pribadi lepas pribadi, baik masalah kesehatan,
pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan lain sebagainya yang tidak mungkin yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Tapi Engkau tahu kedalaman hati kami. Karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan kami hanya di bawah kaki Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, seperti tadi yang dikatakan oleh penginjil Shirley, kita kehilangan Om Budi. Ada yang tahu berapa umur Om Budi? 94. Ada juga yang ngomong 95, saya nggak tahu ya. Mungkin 95 ya. Coba, siapa yang tahu di mana Om Budi duduk biasanya di gereja? Tunjuk. Situ ya? Situ. Oh, di sini. Ada satu yang saya kagumi dari Om Budi. Meskipun dia umur 95, dia kalau memuji Tuhan bersemangat sekali. Kalau bertepuk tangan. Kita kalah deh. Kita yang muda-muda kalah. Tapi hari ini kita mau mengalahkan Om Budi. Silakan berdiri semua, kita mau menyanyi Sukacita Surga. Mari kita bertepuk tangan melebihi Om Budi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita dari surga, sukacita yang tidak bisa diambil dari apapun. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yang paling meriah. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin saudara. Biar sukacita Tuhan selalu ada di dalam hati kita, apapun keadaan kita. Mari kita membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 105 1-10. Yang pertama saya akan mulai dulu, kemudian kita akan bergantian pada ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, cakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-hukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Bersama-sama, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita sekarang akan menjalankan persembahan. Saya harap Asher akan mempersiapkan. Come, now is the time to worship God. Kita tadi kelupaan ini. Mari kita memperdengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan betapa Tuhan berbuat terlalu banyak untuk kita. Tidak ada pujian yang begitu besar, melebihi segala yang Tuhan berikan pada kita. Dengan hati yang rendah hati, mari kita berterima kasih. Berterima kasih. Tuhan sudah provide everything for us. Kita bisa berdiri hari ini karena Dia. Kita bisa mempunyai keluarga karena Dia. Kita punya kerjaan karena Dia. Mari saudara, kita nyanyikan ini. Kalau Anda tahu liriknya, Anda boleh pejamkan mata. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan
Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi dari awal. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau pulihkanku. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan sembuhkanku, sembuhkanku dari luka-luka. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari saudara kita berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji hormat kami, persembahan kami. Engkau Allah yang besar, mengasihi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau kasih seperti biji matamu. Berikan kemuliaan, kehormatan bagi Dia. Hanya layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Syukur kami. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu hanya padamu Tuhan. Kami nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita menyanyi English. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, the highest praise for our God. His name is great. Your name is great and greatly to be praised. I sing glory. I sing glory to your name.
praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Lord Jesus, thank you for today and thank you for the new month. And we are so grateful we are in your house to praise you and worship you. And now we pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class, also bless the teacher, so they can grow in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk saudara. Saudara, hari ini minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan dan hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robianto. Saya persilakan Pak. Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bisa dengar suara saya? Terima kasih. Ya, kayaknya belum terlambat kalau bilang selamat tahun baru, walaupun sudah memasuki bulan Februari, karena ini pertama kalinya saya berdiri dan melayani kita semua di sini, saudara sekalian. Ya, sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan kami boleh memberikan waktu terbaik untuk datang menyambut undangan Tuhan berbakti. Terima kasih kesempatan kami boleh memuja puji nama-Mu. Kiranya Engkau diperkenan hati melalui puji-pujian kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau duduk tenang, memohon Tuhan untuk mengampuni, menyucikan kami, melayakkan kami, dan menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Memberikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang bersedia bukan hanya untuk memahami firman-Mu secara intelektual, tetapi boleh menerapkannya di dalam hidup ini dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Bapa di surga, berkati penyampaian firman ini, berkati hamba-Mu, urapi dia, pakai dia di dalam segala kekurangannya, supaya dia boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu di dalam mengupas apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang karena sakit atau sebab lain harus mengikuti dari rumah melalui streaming langsung. Engkau juga hadir dan memberkati mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat pagi sekali lagi. Ganti nama itu biasa ya. Ada yang di Indonesia dulu waktu pergantian tahun 60-an itu harus ganti nama dari 3 nama menjadi nama yang Indonesia. Ada yang pindah ke sini setelah dapat kewarganegaraannya kemudian namanya ganti, iya kan ya. Jadi ganti nama itu biasa, tapi kalau mengganti nama selalu pilih nama yang baik, ya kan. Seorang gadis dari desa namanya Sumintem, kalau pindah ke kota, dia ganti nama, saudara sekalian. Tidak mungkin Sumintem ganti nama Sri. Sumintem jadi nama Monica. Wah, saudara sekalian ya. Cari nama juga yang baik. Waktu saya mau punya anak yang ketiga, saya sudah punya 2 yang perempuan, yang ketiga laki. Kemudian saya carikan nama. Ayo, adik kamu kita namai Brilliant. Wah, 2 anak saya yang pertama langsung menolak. Jangan Pak, terlalu berat. Nanti kalau bego gimana di gerejanya? Ya. Nah, saudara sekalian di dalam Alkitab mengganti nama itu ada beberapa kisah. Kita tahu Abram diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Nah, tokoh yang kita akan renungkan pada pagi hari ini juga diganti namanya oleh Tuhan.
Ya, dia adalah Yakub yang nanti akan diganti namanya menjadi Israel, saudara sekalian ya. Nah, episode yang kita akan renungkan adalah ketika Yakub itu di dalam satu pergumulan dan kemudian di sana dia bertemu dengan Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama akan membaca dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Firman Tuhan saya beri judul pengalaman Peniel atau pengalaman di Peniel atau mengalami Peniel. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Mari saya mengajak yang bisa berdiri, kita berdiri. Bagi yang ada sesuatu tidak bisa berdiri silakan duduk. Saudara, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Ayat 22 saya akan bacakan, ayat 23. Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama. Demikian seterusnya sampai ayat 31 di mana kita akan baca bersama-sama. Seperti tadi pemimpin pujian membacakan bacaan itu. Oke, demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok bersama-sama. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub kepadanya juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkatinya. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong bersama-sama. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca, renungkan dan lakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengandalkan Tuhan kita akan diberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara, saya yakin hampir setiap kita pernah mengalami satu kondisi kehidupan di mana kita merasakan sendiri. Kita merasakan begitu dicekam oleh ketakutan. Padahal mungkin kita sedang berada di rumah kita, di kamar kita. Ada istri dan anak-anak kita. Tetapi ada satu kondisi kehidupan yang kita merasanya itu tanggung sendiri. Kita merasa sendirian, kita merasa terkekang ketakutan. Tidak ada lagi yang memperhatikan. Dan malam itu betul-betul menjadi satu malam yang luar biasa. Itulah satu kondisi yang seringkali dialami oleh banyak orang. Mengalami kesendirian. Mengalami ketakutan. Nah, Kejadian 32 yang kita baca tadi itu menceritakan Yakub yang sedang mengalami hal yang demikian. Dia sedang berada di titik terendah, di titik yang kritikal, yang rapuh dalam hidupnya. Di belakangnya ada masa lalu yang begitu gelap. Ingat, Yakub sejak lahir itu sudah menjadi seorang yang mau menang sendiri. Kehidupannya sejak masa muda diisi dengan tipu daya. Dengan menipu kakaknya dan lain sebagainya, saudara sekalian. Dan sampai akhirnya dia mengalami berbagai hal yang tidak enak.
Kemudian dia harus lari dari keluarganya, ditampung di pamannya, dan mengalami kondisi ditipu berkali-kali oleh pamannya yang kalibernya lebih jago dari dia, saudara sekalian. Saudara sekalian, sekarang dia sedang di dalam perjalanan kembali ke tanah asalnya. Dia meninggalkan mertuanya, dia membawa istri-istri dan anak-anaknya. Tapi itu tidak membuat dia lega, karena apa? Karena di depan dia itu ada kakaknya Esau, yang dulu dia pernah ambil hak kesulungannya. Ya, ditipu dengan semangkuk kacang merah. Hati-hati kalau ada teman di sini ngasih kacang merah atau kacang hijau. Nanti hak kesulungan diambil. Nah, itu membuat Esau marah dan dendam, bukan? Dan bahkan mengancam akan membunuh Yakub. Yakub masih takut. Jadi inilah kondisinya, saudara sekalian. Dan itu terjadi di tepi sungai Yabok. Maka dia mengambil strategi, dia memisah grupnya, paling depan dia bawa ternaknya untuk dipersembahkan kepada Esau. Kemudian masih istri-istrinya di tengah dan lain sebagainya, saudara sekalian. Jadi inilah Yakub di tengah kesendirian, ketakutan, tepi sungai Yabok. Dan di dalam masa-masa yang begitu kritikal di dalam hidupnya itu, saudara sekalian, dia mengalami perjumpaan dengan yang kita tahu setelah kita baca Alkitab, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Bergumul dan kemudian namanya diubah dari Yakub penipu, pembohong menjadi Israel. Israel yang artinya itu Allah itu menang. Itu sebenarnya arti namanya, bukan artinya dia bergumul dengan Allah dan menang, tapi artinya adalah Israel, Sarah dan El, Allah yang menang, Allah yang memerintah hidupnya itu. Dan dari situlah kita melihat satu perjalanan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, saudara sekalian, kisah ini syarat makna. Tapi pagi ini, saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 hal penting dari pengalaman Yakub bertemu, bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok, tepatnya di sebuah tempat yang kemudian dinamai Peniel, wajah Allah itu. Nah, yang pertama saudara sekalian dari bagian ini, ketika merenungkannya saya melihat satu kebenaran yang pertama, yaitu bahwa Allah itu seringkali membawa kita ke titik terendah, membiarkan kita ke titik terendah agar supaya kita bisa bertemu dengan dirinya. Di dalam ayat 24, Kejadian 32 ini dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri di tepi sungai Yabok karena istri-istri dan anaknya itu sudah menyeberang ke tepi lain. Saudara sekalian, untuk pertama kalinya dalam hidup Yakub benar-benar sendiri. Secara cerita, ini adalah klimaks dari perjalanan panjang hidupnya. Yang pernah menipu Esau, yang melarikan diri, yang memanipulasi pamannya Laban. Dan kini dia seorang diri harus menghadapi kedatangan kakaknya Esau yang dia tidak tahu. Menurut dia masih menyimpan satu dendam. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai 12, Yakub sudah berdoa. Kemudian ayat 13 sampai 21, Yakub sudah mengatur strategi. Kalau tadi saudara baca, itulah Yakub, seorang yang sangat cerdas. Namun pada akhirnya saudara sekalian, sama seperti semua manusia, Yakub sampai satu titik, yaitu dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Dia sendiri harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini telah ditaburnya. Dia harus menuainya. Dan dia saat itu sendirian. Dia dicekam kegentaran. Pada titik ini tidak ada lagi yang bisa menolong dia. In the middle of nowhere.
Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan ini, seorang penulis buku Kristen, seorang yang hebat namanya James Montgomery Boyce. Tulisannya banyak, tapi dipanggil Tuhan untimely gitu, pada umur 50. Nah, James Montgomery Boyce ketika merenungkan hal ini, dia memberikan suatu pernyataan yang mengejutkan. Saudara sekalian, ketika Yakub kemudian bertemu dengan seorang laki-laki itu yang nantinya kita tahu dia malaikat, dia akan bergumul, saudara sekalian ya. Pernahkah kita itu memikirkan bahwa ketika Yakub bergumul dengan orang laki yang di dalam Hosea 12 ayat 3 dan 4, nanti kita tahu itu adalah malaikat. Bukan malaikat biasa, itu malak Yahweh, itu adalah teofani daripada Allah, mungkin Kristofani. Itu adalah penampakan dari oknum kedua dari Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus sebelum dia berinkarnasi. Jadi dia sebenarnya bertemu dan bergumul dengan Allah sendiri. Nah, saudara, James Montgomery Boyce itu menulis dan menurut saya membuat saya terbuka. Waktu bergumul itu, Yakub itu temannya Allah atau lawannya Allah? Dia di pihak Allah atau di pihak yang berseberangan? Saudara, kalau kita perhatikan, God was his adversary. God was his enemy. Jadi Yakub itu berada di dalam sisi yang berlawanan dengan Tuhan, saudara sekalian. Waktu saya merenungkan lagi, make sense juga. Karena kalau kita melihat riwayat Yakub sebelum dia bertemu dan bergumul dengan Tuhan ini, saudara, Yakub itu adalah seorang yang egoistik. Yakub adalah seorang yang mencoba untuk di dalam segala hal menang sendiri. Benar atau bukan? Menipu kakaknya, kemudian menipu Laban dan lain sebagainya, ingin istri dan lain sebagainya. Jadi sebelum kisah ini, itu kita tidak melihat Yakub itu adalah seorang yang betul-betul rohani, yang bisa diteladani. Sampai-sampai ada yang menafsir bahwa sampai saat ini Yakub itu belum lahir baru. Ya bisa juga. Tapi bisa juga bahwa sampai sebelum pergumulan ini, Yakub adalah seorang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Yang menganggap Tuhan itu sebagai alat yang bisa diperalat oleh dia. Yang memandang hidup ini adalah hidup yang bisa dia kuasai dengan kepandaiannya, dengan kehebatan otaknya, dengan strateginya. Waktu saya menentukan ini, saya bertanya, saya juga kayak begitu? Kita juga kayak begitu bukan? Seringkali di dalam hidup kita yang sudah kenal Yesus Kristus, kita seringkali hidup itu membuat Tuhan Yesus itu tidak relevan. Kita hidup itu dengan mengandalkan kemampuan, dengan mengandalkan pengalaman, dengan mengandalkan orang-orang lain yang kita anggap paling hebat. Berapa banyak orang Kristen yang kelihatan sungguh-sungguh ketika dia sakit atau ada keluarganya yang sakit, yang pertama kali dicari apa? Dokter mana yang di Surabaya atau Jakarta itu paling hebat? Cari itu saudara sekalian. Ya benar apa enggak? Enggak peduli dokter itu kemudian ketika didatangi untuk pengobatan penyakitnya itu sudah terlalu laris. Oh, Bapak urutan yang ke 150. Jadi 2 minggu lagi boleh bisa datang untuk ketemu dokternya. Saudara sekalian. Yang terjadi kan seringkali itu. Jadi Allah itu dijadikan yang kedua atau ketiga, dijadikan ban serep oleh orang-orang semacam saya, semacam kita yang sudah kenal Tuhan. Jadi Tuhan tidak relevan. Jadi Yakub mungkin seperti itu. Dia menganggap dirinya memang sudah kenal Yahweh, karena Yahweh adalah Allah daripada kakeknya Abraham, ayahnya Ishak, dan dia menganggap oke, sudah oke. Sampai kepada titik ini saudara sekalian, dia baru menyadari bahwa dia perlu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius. Yang mengenal Tuhan. Bukan seperti yang dikatakan oleh Ayub.
Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi ketika Ayub mengalami pergumulan begitu dahsyat dan mengalami percakapan pribadi dengan Tuhan, sekarang mataku telah melihat. Jadi saudara sekalian bisa terjadi begitu, belum kenal Tuhan ya bisa, atau sudah kenal Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi pengalaman ini membuat dia itu mengubahkan arah hidupnya, mentransformasi hidupnya itu saudara sekalian. Saudara sekalian, seringkali di dalam hidup kita, Allah itu mengizinkan apa yang terjadi pada Yakub ini terjadi. Allah itu bisa mengizinkan kita kehilangan apa yang selama ini kita jadikan topangan dalam hidup. Ketika Allah melihat, sebagai anak Tuhan yang mengakui Tuhan Yesus, yang datang bergereja, bahkan yang sudah berbakti, tapi engkau menjadikan hal-hal yang lain selain aku menjadi penopang hidupmu. Kadang Allah mengajar kita untuk menghilangkan penopang hidup kita itu. Ada di antara orang Kristen yang lupa Tuhan, yang mulai menjauh dari Tuhan karena kenyamanan hidup. Dan Tuhan mengambil kenyamanan hidup itu. Tuhan membuat dia bangkrut. Tuhan membuat dia kehilangan pekerjaannya. Saudara sekalian, ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan itu Tuhan izinkan. Tapi bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi seperti poin pertama ini, dia membawa kita ke titik terendah supaya kita bertemu dengan dirinya. Supaya kita yang sudah jauh, supaya kita yang sudah menyimpang kembali lagi kepada dirinya, saudara sekalian, kepada dirinya. Ulangan 31 ayat 6 itu mengingatkan kita. Tuhan bicara kepada Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena musuh yang lebih banyak itu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada di... Saudara sekalian, ini jaminan Tuhan. Dia izinkan itu untuk kebaikan kita. Seorang misionaris tua pernah berkata demikian. Allah itu harus membuat tangan saya ini kosong sebelum dia bisa memenuhinya dengan yang terbaik dari dia. Selama tangan Yakub penuh dengan strategi, tipu daya, rencana, tidak pernah benar-benar kosong. Allah tidak pernah bekerja dengan dia dan memberkati dia dengan begitu berlimpah. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Apakah kita sedang di dalam kondisi kehidupan seperti Yakub? Apakah kita selama ini di dalam mengikut Tuhan, kita mengikuti seperti Yakub? Saudara sekalian, di awal tahun, di bulan kedua ini, Tuhan berkata, kembalilah kepada aku. Pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak enak yang aku izinkan, membuat kamu kembali bisa bertemu dengan aku. Mungkin krisis kebuntuan hidup ini adalah jalan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk menarik kita kembali, untuk makin mengenal Dia, untuk makin dekat dengan Dia, untuk kembali bisa memiliki semangat, kerinduan untuk hidup berkenan kepada Dia. Jadi yang pertama, Allah membawa kita ke titik terendah untuk bertemu dengan dirinya, untuk kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah Yakub ini saudara sekalian, saya belajar hal yang kedua adalah bahwa Allah mematahkan, menghancurkan kekuatan kita untuk membentuk, untuk memberikan satu identitas yang baru. Saudara, kalau kita membaca di dalam terjemahan Indonesia, siapa yang terlebih dahulu memulai pergulatan itu? Yakub atau orang laki-laki itu? Di dalam terjemahan Indonesia tidak jelas, saudara sekalian. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris, misalnya Amplified Bible, itu ditulis demikian. So Jacob was left alone, and a man came and wrestled with him until daybreak. Jadi
Yakub sendirian dan kemudian tahu-tahu di dalam kesendiriannya, di dalam kegelapan di tepi sungai Yabok itu ada seseorang yang menyergap, menyerang dia. Maka terjadilah pergulatan itu semalam suntuk. Jadi saudara sekalian, yang menyerang itu Tuhan. Orang laki-laki itu bukan Yakub. Banyak orang yang memakai bagian ini itu sebagai satu gambaran bahwa Yakub itu bergumul dengan Allah, memiliki kerinduan yang dalam dengan Allah. Saudara, dari cerita tidak ada itu, saudara. Yakub takut sendirian, tapi tidak dikatakan sama sekali dia memiliki kerinduan kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah dan bergumul di dalam doanya. Tapi itu kan yang seringkali dipakai kan sebagai contoh. Tidak, ini Allah datang kepada Yakub, bergumul dengan Yakub karena apa? Karena Allah itu punya maksud yang terbaik untuk Yakub. Di dalam pergumulan yang dimulai dari Allah itu, dia akan membuat Yakub itu mengalami sesuatu yang baru. Saudara, bukan Yakub yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhanlah yang datang bergumul dengan Yakub untuk membawanya kepada titik penyerahan diri, baik secara fisik maupun spiritual, yang akan mengubah jalan hidupnya. Sejak peristiwa ini, namanya digantikan. Engkau bukan lagi Yakub, engkau Israel. Tandanya apa? Adalah engkau pincang. Dia jalannya pincang, tapi jalannya pincang lurus di dalam Tuhan. Kita tidak lagi mendengar Yakub yang menipu, Yakub yang ngakalin orang yang lain. Dia tetap berjalan dengan Tuhan, walaupun setelah peristiwa ini hidupnya itu tidak tanpa pergumulan. Setelah peristiwa ini anaknya diperkosa. Setelah peristiwa ini, saudara sekalian, anaknya itu berselingkuh dengan salah satu gundiknya. Hidup tetap, tapi dia sudah mengalami sesuatu dari Tuhan. Saudara sekalian, ini penting sekali bagi kita. Ketika Tuhan izinkan kita, saudara sekalian, untuk mengalami sesuatu yang tidak enak, dan kita seolah-olah bergumul dengan dia, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Untuk membentuk kita memiliki satu identitas yang baru itu. Saudara sekalian, inilah satu paradok iman. Dan akhirnya di dalam pergumulan itu, malaikat itu bilang, lepaskan aku. Tapi Yakub tidak mau melepaskannya, ya kan? Kemudian Allah bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, namaku Yakub. Saudara sekalian, satu pengakuan. Namaku Yakub. Dia tidak menyebut Israel karena dia belum dikasih nama yang baru. Akulah pemegang tumit. Akulah Yakub penipu. Akulah Yakub pembohong. Seolah-olah Allah berkata, akui siapa engkau sebenarnya. Nah, setelah engkau mengakui pengakuan itu, barulah akan terjadi satu transformasi, perubahan diri dalam itu. Saudara sekalian, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. God prevail, Allah yang mampu untuk mengatasi segala hal. Itulah arti nama Israel itu. Saudara sekalian, inilah Yakub yang baru. Inilah Yakub yang telah mengalami pengakuan dosa, kehancuran ego, dan mengalami identitas yang baru. Saudara sekalian, kita di dalam Kristus telah mengalami ini, bukan? Tadi bacaan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17, siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita harus hidup di dalam pembaruan ini hari demi hari. Di dalam pengudusan ini hari demi hari. Di dalam berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Seorang atlet hebat pernah berkata setelah dia mengalami cedera parah. Ketika aku tidak bisa lari lagi, pada saat itulah aku belajar untuk bisa berlutut. Jadi rupanya ketika dia masih menjadi atlet yang hebat, yang larinya cepat, yang selalu juara, itu aja yang dilakukannya.
Tidak pernah kneel before the Lord. Tidak pernah datang dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tapi ketika dia mengalami itu yang diizinkan oleh Tuhan, cedera parah, dia katakan, I finally learn to kneel. Saudara, seringkali Allah harus mematahkan kekuatan kita, menghancurkan ego kita, supaya apa? Kita bersandar dan mengalami anugerahnya yang lebih besar itu. Saudara sekalian, Allah telah memberikan identitas baru ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan lagi enemy, kita adalah anak-anak Dia. Saudara, permasalahannya apakah kita masih hidup sebagai Yakub yang mengandalkan kecerdasan, kepintaran, kemampuan kita, atau kita menjadi Israel yang mengandalkan Allah itu. Minggu lalu saya berkhotbah di sebuah gereja tentang Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Itu adalah satu teguran kepada pedagang Kristen yang merencana kehidupan. Mereka percaya Allah, tetapi di dalam praktek hidupnya Allah itu tidak relevan. Allah tidak pernah disebut di dalam rancangan hidupnya. Allah ditaruh yang terakhir. Mereka lupa bahwa sebagai manusia itu hidup tidak tentu dan hidupnya itu pendek. Saudara sekalian, inilah kita. Dan Tuhan itu perlu untuk mengizinkan kita mematahkan kekuatan kita, kehebatan kita untuk membentuk identitas dan untuk memberkati kita. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita mempertanyakan ini terus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa makin terus maju di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, yang ketiga, Allah meninggalkan bekas luka agar kita hidup bergantung pada anugerahnya. Ini dari ayat 29 sampai 32. Yakub keluar sebagai pemenang. Engkau telah menang. Ya kan? Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah kalah. Yakub menang di dalam pergumulannya itu. Dia mengalami satu hal yang positif dari dia. Tapi saudara sekalian, kemenangan itu dibayar dengan harga yang mahal. Apa? Yakub menjadi pincang. Ayat 31 mengatakan, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, dan ketika ia melewati Peniel, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Di Peniel itu, yang artinya wajah Allah, Yakub berjumpa dengan Allah. Yakub mengalami sesuatu yang luar biasa. Yakub mengalami keegoisannya, keangkuhannya, cara-cara hidupnya itu ditransformasi, diubah total. Tapi ada tanda yang Tuhan berikan, dia pincang setelah itu. Saudara sekalian, Tuhan itu dikatakan Ibrani adalah Bapa yang menyesah, yang mendisiplin kita. Kalau kita itu sedang mengalami sesuatu yang menjadi bagian dari disiplin Allah, saudara, kita harus mengucap syukur. Mungkin disiplin Allah begitu keras, sehingga itu selalu membekas di dalam kehidupan kita. It's okay. Ada seorang pria, kenal Tuhan, tapi hidup rumah tangganya diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Dengan pengkhianatan terhadap istrinya, dengan wanita-wanita yang lain. Saudara sekalian, dan dia satu hari diajar oleh Tuhan, bertobat. Saudara sekalian, dia ikut Tuhan. Tetapi bekas-bekas itu masih tetap ada. Tuhan izinkan itu supaya dia menjadi lebih baik. Itulah yang terjadi di dalam diri Yakub. Luka Yakub, cedera Yakub adalah meterai perjumpaan. Itu adalah pengingat kepada anugerah Allah. Dan setiap kali dia melihat dirinya pincang, di situ dia tidak bisa menyombongkan diri. Di situ dia tahu untuk merendahkan hati. John Calvin berkata, Jacob was wounded not to be destroyed, but to be kept humble for the rest of his life. Yakub dilukai bukan untuk dihancurkan oleh Tuhan, tapi supaya tetap rendah hati dan hidup seterusnya. Dan dia menamai tempat itu wajah Allah. Sesuatu hal yang tidak pernah akan bisa dilupakannya. Saudara, betul yang dikatakan oleh Rasul Paulus.
Di dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di dalam kelemahanlah. Karena dia diberi kesempatan melihat surga. Kemudian dihajar oleh Tuhan dengan satu penyakit yang membuat dia menderita. Fanny Crosby yang menulis begitu banyak himne-himne rohani juga mengatakan, saudara sekalian, kalau aku enggak buta, aku enggak bisa menyanyikan lagu-lagu him yang aku gubah, yang aku karang. Karena aku buta, dia dimampukan itu mengubah begitu banyak him yang memberkati dirinya dan juga memberkati banyak orang. Saudara sekalian, peristiwa di Peniel, Yakub masuk sebagai Yakub sang penipu, dia keluar sebagai Israel. Saudara sekalian, sebagai penutup, ada satu lagu lama. Ini lagu himne Kristen. Dulu sering dinyanyikan di persekutuan. Judulnya Beyond the Sunset. Itu bait pertamanya saja. Saudara, memang konteksnya ini bukan dicipta karena Yakub. Tetapi ini dicipta karena Tuhan Yesus itu adalah sumber segala terang. Yang ketika kita meninggal, beyond the sunset, ada sunrise. Ya, tapi saya memakai ini untuk peristiwa Yakub karena memang setelah dia bergumul semalaman suntuk, tidak lagi sunset, muncullah fajar di Peniel, di mana dia telah melihat wajah Allah dan mengalami hidup yang ditransformasi. Beyond the sunset of blissful morning, when with our Savior heaven is begun, earth's tolling ended, oh glorious dawning, beyond the sunset, when day is done. Sesudah malam, fajar kan datang. Bersama Yesus, surga datang. Kegelapan pergi, terang tibalah. Sesudah malam, hari cerah. Saudara-saudara, saya berdoa supaya setiap kita mengalami Peniel. Peristiwa Peniel adalah peristiwa setiap kita yang harus kita alami. Dan ketika kita mengalami itu, hidup kita akan mengalami satu transformasi. Kita akan mengalami anugerah Allah. Kita akan dipakai Allah dengan lebih mempermuliakan namanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini membuat kami tersadar bahwa hidup di dalam dunia yang sudah kami jalani di dalam Kristus adalah hidup yang berharga. Karena Engkau telah memberikan milik-Mu yang terbaik, yaitu hidup anak-Mu untuk mati bagi kami. Priceless gift untuk menebus kami. Kami sungguh mengucap syukur dan hidup kami di dalam Engkau harus diisi dengan hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu. Berikan kepada kami, setiap kami pengalaman Peniel, pribadi demi pribadi. Sehingga dengan demikian kehidupan kerohanian kami akan semakin hari semakin meningkat. Semakin mempermuliakan Engkau, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebagai lagu penutup respon kita akan menyanyi Tuhan, Kau Gembala Kami. Silakan berdiri saudara. Kita mau menyambut Tuhan, Gembala Kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Savior, like a shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant measure feed us, for our use thy food prepare. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, tapi jangan takut dan gentar karena Gembala Agung kita tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kasih agape yang sempurna di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini di sini, dimanapun kamu berada, sampai Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati.